ke Markus 8 ayat 22 sampai 26. Ini menjadi pertanyaan misteri. Ya, Markus 8 ayat 22 sampai 26. Markus 8 ayat 22 sampai 26. 22. Mbak, saya cari dulu. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia telah melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Jadi pertanyaannya, apa alasan Yesus meludahi mata orang buta? Apakah dia tidak bisa mengatakan, "Melihatlah engkau"? Apa alasan Yesus dia meludahi mata orang buta, lalu Yesus berkata, "Apa yang engkau lihat?" Lalu yang kedua, kenapa Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah engkau ke rumah, jangan ke kampung"? Oke, terima kasih. Ya. Coba ini. Dari ayat-ayat itu kan ada paralelnya ya. Kalau kita melihat ayat-ayat itu, ini dikatakan di sini. Dari ayat-ayat di atas kita dapat melihat 3 metode ketika menyembuhkan orang buta. Yang pertama melalui keimanan, yang kedua keimanan tersebut dan diludahi, dan yang ketiga olesan adukan tanah yang diludahi. Untuk poin pertama adalah metode paling umum digunakan Yesus ketika menyembuhkan mata orang buta, itu dengan syarat tersebut percaya atau punya iman kepada Yesus. Yang kedua, sepertinya orang tersebut mempunyai kekurangan pada matanya, mungkin tidak punya itu ya, tetapi masih mempunyai bola mata sehingga Yesus hanya meludahi mata orang tersebut. Yang ketiga, ini dalam Markus 22, ini nanti pada ayat lain ya. Jadi yang pertanyaan kamu, kenapa dia itu meludahi matanya si orang itu ya? Ini alasannya. Ini alasan yang memungkinkan ya. Nah, saya pernah mendengar penafsiran dari Ezra Soru, tapi saya lupa itu apa ya. Nanti saya cari lagi. Nah, mengenai nih dia pulang ke kampung ya. Coba lihat di dalam ayat berapa tadi ya? Nih. Oh ini. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang-orang berjalan, mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Kenapa Tuhan Yesus menolak ke orang itu masuk dalam kampung itu? Karena orang-orang yang dimaksudkan Yesus dalam kampung itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan tidak percaya kepada Yesus. Itu penafsiran yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dirujuk kepada kampung yang dimaksud itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang Kristus lakukan. Dengan alasan demikian, ya, mereka tidak percaya dengan mukjizat yang Kristus lakukan. Jadi, agar si orang buta ini tidak menjadi tersandung atas apa yang diterima dari Kristus, karena dia 2 kali menginstruksikan kepada orang buta ini. Dia bawa dulu, tapi dia kemudian ludahi, baru dia bisa melihat. Begitu. Ya, meskipun sebenarnya banyak penafsiran tentang itu ya, tapi itu penafsiran yang saya ikuti. Begitu. Oke, gitu ya. Israel. Ya, terima kasih. Kita mungkin sedikit berbeda ya.
Kalau alasan yang klasik yang ayat 26 memang iya, karena orang-orang Betsaida adalah orang-orang Kristen sekarang. Orang-orang Kristen sekarang itu mengikut Yesus itu untuk mengambil keuntungan, yaitu orang-orang Betsaida itu telah diberi makan 5 roti ya, 5.000 orang ya. Mereka diberikan makan, jadi mereka mengambil keuntungan mengikut Yesus itu untuk mendapatkan mujizat, untuk mendapatkan makanan. Itulah makanya Yesus katakan pulanglah ke kampung. Lalu saya terangkan sedikit tentang ini Markus 8 ini. Yesus itu berbicara ada banyak segala macam, ada dia melakonkan sendiri, ada dia berbicara kepada iblis, ada dia berbicara kepada murid-murid, ada dia berbicara kepada orang ramai, ada dia berbicara kepada ahli-ahli Taurat. Jadi banyak sekali yang Yesus ini luar biasa. Jadi ini Yesus melakonkan sendiri nubuat Yesus di kitab Ayub. Mungkin teologi tidak menemukan mana nubuat Yesus di kitab Ayub. Nah, ini tertulis di kitab Ayub, Ayub 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan, barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati, segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Jadi seperti itulah yang dilakukan oleh Yesus. Nubuat itu dia lakonkan langsung. Karena apa? Karena mereka itu mengambil keuntungan dari Yesus. Yesus itu tidak pernah punya musuh, karena iblis itu adalah sahabatnya. Yesus itu tidak pernah punya musuh. Itulah dia, Kak. Terima kasih, begitulah. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Masih banyak nubuat-nubuat, mungkin teologi tidak menemukan nubuat Yesus di kitab Ayub ya. Nanti saya boleh saling koordinasi. Tadi tentang Yohanes 19 juga itu saya hargai pendapat ya. Karena namanya juga kan pakai tafsir. Jadi yang Yohanes 19 itu bagaimana? Tafsir yang kamu adopsi itu apa? Itu dalam, Kak. Itu sangat-sangat dalam. Enggak, coba saya pengen tahu apakah itu lanjut kepada Bapak. Kalau itu kamu bilang itu Bapak, waduh. Enggak, itu bukan Bapak, Kak. Yohanes 19 ayat 11. Ya, jadi itu siapa? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Ya. Di atas itu, Kak, banyak penghulu-penghulu di udara dari atas memberikan kuasa kepada Pilatus. Nah, yang kemudian sebab itu dia di sini, Kak, tunggal, Kak. Bukan ramai-ramai. Mungkin tadi tafsirnya Kakak mengatakan itu adalah imam-imam. Karena si Yudas dia tidak ada menyerahkan Yesus. Dia hanya Yudas tidak ada di situ. Dia di sini adalah pribadi iblis yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Jadi ada di dalam 4 rekaman Injil ini ada beberapa kali Yesus berkata kepada iblis, ada beberapa kali Yesus berkata kepada pengajaran kepada murid-muridnya. Salah satu Yesus berkata kepada iblis apa? Menghujat anak manusia diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Siapa rupanya yang pernah menghujat Roh Kudus? Ya iblis, makanya tidak terampuni. Itu peringatan kepada iblis. Hanya iblis yang menghujat Roh Kudus, makanya dia tidak diampuni. Oke, terima kasih, Kak ya. Oke. Ya, ada Bapak, saya hargai penafsiranmu. Ya saya nggak apa, karena kan Kakak berdasarkan tafsir dari buku-buku bapak-bapak teologi ya. Kalau saya tafsirkan kata Yesus begini ya, sudah, terima kasih Tuhan. Saya nggak apa namanya, Kak, nggak ambigu. Ya dia siapa? Iblis. Dia itu tunggal. Ya. Yang menyerahkan Yesus itu yang berkuasa dari atas, penghulu di atas. Oh, jadi kalau iblis menyerahkan Yesus, kalau Bapa tidak izinkan, tidak kedaulatan Allah bagaimana? Kalau Allah bagaimana, tidak Kak ya? Bagaimana, Kak ya dibilangnya kan?
makanya ketika iblis itu berkuasa, dia kan memberikan kuasa kepada Pilatus, Kak. Oke. Mungkin pertanyaannya jadi ambigu, tidak diizinkan oleh Bapa. Memang semuanya harus diizinkan sesuai kan gitu. Tetapi memang siapakah yang menyerahkan itu kepada Pilatus? Adakah Tuhan sendiri yang menyerahkan itu kepada Pilatus? Oke. Maksud saya begini, kalau Bapak tidak izinkan, misalnya apa ya saya katakan ya, di dalam kitab Wahyu misalnya dikatakan mereka itu diizinkan untuk berkuasa, iblis-iblis ini untuk menganiaya di akhir masa kerajaan 1000 tahun ya, dikatakan mereka itu diberi diberi kuasa, Tuhan izinkan mereka untuk menganiaya orang-orang, begitu ya. Kalau memang iblis mau menganiaya tapi Tuhan tidak mengizinkan itu dari atas, apakah itu terjadi? Sebenarnya pertanyaannya gitu ya, nggak akan terjadi. Tetapi kan semuanya kan gini, dia kan di luar ruang dan waktu. Iblis ini kan kejadiannya kan ada di dalam bumi. Jadi ketika ditanya tentang di atas Pilatus, Pilatus itu kan bukan menyembah Tuhan, dia itu kan menyembah bukan mengenal Tuhan. Makanya dia itu dari atas katanya kan. Yalah, apa-apalah ya, itu bukan yang primer ya, nggak masalah bagi saya ya, nggak apa-apa. Ya itu makanya. Tapi yang lebih jelasnya, ya itu tadi, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Dia siapa itu dia itu? Karena kata dia itu iblis nggak yang pernah mana? Kak. Kalau iblis itu iblis yang mana? Ya iblis sesembahan para imam-imam lah. Siapa lagi? Sesembahan mereka 1 atau 2 atau 3? 1. Oh, jadi setan-setan itu hanya 1 gitu. Iblis itu 1. Si jahat itu kan sesuai dengan Matius 6, doa Bapa kami kan, dan lepaskanlah kami daripada si jahat. Itu kan bukan banyak, bukan yang jahat, cuman kelemahan terjemahan LAI aja yang salah di situ. Itu kan jelas dikatakan lepaskanlah kami daripada si jahat. Si jahat itu kan tunggal 1. Ya, tapi anyway kamu dari gereja mana ya? Saya jarang. Oh, saya sekarang sih di gereja Pentakosta GPDI. Cuman saya banyak penginjilan, saya banyak memberitakan Injil Kerajaan Sorga aja, Kak.